Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sains di seluruh Indonesia bersama dengan saya Lulu Ayuningtyah pada acara podcast P4TK IPA. Bersama kami telah hadir seorang narasumber guru hebat. Beliau adalah guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau nanti akan berbagi pengalaman bagaimana kiprah beliau sebagai seorang guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata khususnya di daerah Sambas yang merupakan daerah perbatasan. Baik, sahabat sains, kita akan menggali pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan pelaksanaan aksi nyata dan lain-lain ya. Nanti pasti kita akan mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari beliau yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dunia pendidikan terutama di daerah-daerah perbatasan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi Ibu. Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, silakan diperkenalkan Ibu dari mana, kemudian dari sekolah dasar mana? Oke, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Endang Dwi Siti Eliana. Saya berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, CGP Angkatan 2. Udah jadi guru penggerak ya sekarang. Oh iya, sudah lulus ya? Iya, tapi masih hawa-hawa kayak CGP gitu. Oh gitu. Ibu ngajar di mana sekarang? Saya ngajar di SMP Negeri 3 SMP, maaf tadi saya bilang SD, mohon maaf. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. SMP Negeri 3 Selakau. Selakau Selakau iya. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Perbatasan ya Bu ya? Iya, daerah kami, daerah Sambasnya daerah Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia. Oh iya. Gitu. Ibu ketika melaksanakan, ketika mengikuti program guru penggerak itu apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu, kan itu selama 9 bulan ya? Nah itu dalam perjalanan waktu 9 bulan itu bagaimana ceritanya Bu? Oh iya, awal-awal kan saya maksudnya angkatan 2 ya Mbak, tertarik gitu begitu mendengar guru penggerak. Apa sih guru penggerak itu? Waktu itu dengar dari webinar dari Mas Menteri yang mengatakan, menjelaskan tentang guru penggerak. Dari situ saya tertarik gitu ya Bu ya. Jadi waktu itu saya mencoba daftar tapi ternyata kami angkatan 2. Jadi angkatan 1 tuh udah mulai mencoba daftar begitu. Ternyata dapat angkatan 2 ya. Dapatnya angkatan 2 ya? Iya, jadi melihat teman-teman yang di angkatan 1 apa aja sih yang diajarkan guru penggerak begitu. Ternyata menarik begitu. Jadi saya merasa saya butuh begitu. Jadi sudah saya coba daftar. Kemudian mengisi esai waktu itu ya Bu ya, ada tes bakat skolastik waktu itu di angkatan 2, kemudian ada tes wawancara, tes mengajar, dan alhamdulillah bisa melewatinya. Saya sangat senang begitu. Ternyata lulus selama 9 bulan. Terus terang saya mengajak begitu, sebelumnya tuh mengajak teman-teman buat ayo dong daftar guru penggerak, ini bagus nih program baru nih, kayaknya kita butuh deh untuk belajar mengajar kita begitu. Tetapi ternyata teman-teman banyak yang belum berminat waktu itu, jadi di sekolah itu baru saya sendiri. Terus dan saya mendapatkan hal baru yang banyak sekali Bu. Jadi waktu pertama mendaftar tentunya kan ada motivasi ya. Motivasi untuk mengikuti guru penggerak itu apa Ibu? Kan Ibu sudah tahu dari cerita sebelumnya, ini 9 bulan loh. 9 bulan bukan waktu yang sebentar gitu. Pasti di situ ada motivasi. Kemudian Ibu juga punya harapan-harapan ketika ikut guru penggerak gitu. Apa kira-kira Bu? Saya pengen belajar. Jadi saya merasa saya punya banyak kekurangan dalam mendidik peserta didik saya begitu. Jadi siswa-siswa saya merasa banyak masalah. Jadi saya tuh orangnya agak, misalnya ya Bu ya, ada masalah di sekolah. Satu contoh aja, misalnya ada siswa yang berantem nih di sekolah. Nah itu saya merasa apa sih yang harus saya lakukan. Nah, mendengar teman-teman yang angkatan 1 tuh kayak diajarin itu juga, jadi tertarik. Bahkan banyak tentang pembelajaran apa sih yang dibutuhin oleh siswa itu juga ada. Jadi saya sangat tertarik untuk ikut. Jadi
saya berusaha buat gimana sih caranya supaya bisa lulus begitu. Gitu ya. Jadi harapannya mengikuti program guru penggerak, Ibu bisa Pengen. mengatasi berbagai masalah. Iya, di sekolah. Apakah itu teratasi dengan mengikuti program ini, Bu? Iya, saya dapetin banget. Bahkan untuk bikin media yang awalnya saya nggak bisa, misalnya mengedit video, membuat poster dan sebagainya. Dari guru penggerak itu, walaupun tugasnya nggak langsung diajarin bikin itu, tapi kan di tugas-tugasnya itu ada ya Bu ya. Jadi sangat saya merasa sangat mendapatkan sesuatu yang saya butuhin. Bahkan mengelola emosi awalnya saya agak sulit begitu. Jadi dengan pekerjaan yang banyak itu bikin saya tuh kadang nggak bisa fokus begitu. Gimana sih caranya? Di guru penggerak ternyata ada juga gitu. Iya. Oke. Di guru penggerak ternyata merupakan solusi Ibu untuk menghadapi berbagai tantangan di sekolah ya. Ya, contohnya yang tadi ya yang sudah Ibu ungkapkan tadi, Ibu mendapatkan keterampilan baru gitu ya, yang terkait dengan media ya, yang sebelumnya belum pernah. Sebelumnya saya merasa kesulitan sih Bu ya. Dan ini satu lagi nih Bu ya, cerita yang bikin saya merasa saya sangat beruntung mengikuti guru penggerak. Jadi saat perjalanan mengikuti guru penggerak, saya sebelumnya pernah ikut diklat calon kepala sekolah di tahun 2018. Dan di bulan Mei itu pertengahan pada saat baru 1 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak, saya diangkat jadi diminta jadi PLT waktu itu. Iya. Nah, awalnya saya merasa belum punya kompetensi begitu. Jadi PLT sempat saya menolak. Saya merasa belum punya kompetensi dan saya tahu di sekolah saya itu banyak masalah begitu. Jadi saya merasa saya tidak akan bisa nih mengatasi masalah ini begitu. Tapi saya pikir lagi melihat modul yang baru 2 modul ya diajarin itu menginspirasi banget dan saya merasa oke, kalau bukan saya yang maju karena sampai dibilang Bu ya, kalau nggak ikut, kalau nggak bukan Ibu, siapa lagi yang bisa mengatasi masalah di sekolah kita seperti itu. Ibu baru mempelajari 2 modul dan Ibu sudah terinspirasi untuk langsung aksi nyata gitu ya Bu. Iya. Untuk melaksanakan apa yang sudah atau mengimplementasikan apa yang sudah Ibu peroleh dari baru 2 modul saja. Padahal di sana kan ada 10 modul. Iya, banyak. Berarti dalam waktu 9 bulan itu banyak dong action yang sudah Ibu lakukan ya. Iya. Misalkan apa Bu? Nah itu pada saat baru mengikuti modul 1 ya, itu modul 1 itu tentang filosofi KHD dan banyak ada peran dan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, dan itu saya dapetin begitu saya menjadi PLT kepala sekolah. Saya harus membuat sekolah saya yang pertamanya budaya positifnya misalnya kurang begitu. Jadi gimana sih caranya menyelesaikan masalah begitu pembelajaran, dan ternyata saya ajak teman-teman, saya terapkan begitu ya Bu ya. Saya ajak teman-teman, kita kan sering telat ya nih ya, nih bukan hanya saya dan teman-teman. Saya telat di sekolah gitu karena jarak antara sekolah dan rumah tuh semuanya jauh. Misalnya, ada yang telat di sekolah nih, jadi caranya gimana nih teman-teman biar kita bisa lebih disiplin nih. Nah, minta bantuan dari teman-teman. Nah, teman-teman, gimana kalau kesepakatan begitu, membuat kesepakatan dan keyakinan gitu. Kalau di guru penggerak itu kita dilatih di kelas, tapi yang saya terapkan itu dilatih di lingkup sekolah. Nah, begitu ada masalah waktu itu pergantian kepemimpinan ya Bu ya, di sekolah saya tuh ada masalah keuangan yang sangat pelik begitu. Jadi itu gimana cara mengatasinya? Nah, saya merasa beruntung nih mengikuti guru penggerak nih, banyak sekali. Ketika masalah keuangan yang jadi masalah yang polemik di sekolah Ibu, itu apa yang Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang di CGP ini? Nah, kan ini keuangan ya, kita kan di CGP kan nggak ada hubungannya nih. Nah, kira-kira itu yang bagian mana? Iya, jadi waktu itu kami punya masalah keuangan, banyak hutang di sekolah gitu ya. Mungkin pengelolaan keuangan sebelumnya tidak bagus, belum sesuai begitu. Jadi
defisit begitu ya Bu ya. Jadi pada saat saya masuk nggak ada keuangan sama sekali, nggak ada saldo, malah ada hutang begitu. Jadi guru honor nih terutama yang saya pikirin gimana caranya kita bisa membayar guru honor waktu itu. Jadi saya terapkan nih yang di budaya positif di filosofi KHD juga saya sampaikan kepada teman-teman. Apa sih esensi kita mendidik anak itu kan di situ ada ya Bu ya. Nah itu saya sampaikan juga budaya positif juga dan termasuk kesepakatan. Waktu itu kami membuat kesepakatan. Jadi saya nggak pernah nyuruh gitu ke teman-teman guru. Ayo dong ibu harus seperti ini saya nggak pernah begitu. Tapi yang saya lakukan menurut bapak ibu ya kita punya masalah, saya jabarkan masalah yang kita hadapi, kemudian menurut bapak ibu apa sih yang bisa kita lakukan ya, ide apa ya kira-kira. Nah ini masuk ke materi apa Bu ketika ikut CGP kemarin? Nah ini budaya positif. Selain itu ibu memberikan apa ke teman-teman? Coaching. Iya betul, coaching. Nah sebenarnya ya benar Bu, kadang tuh Bu saya pengen menerapkan satu program begitu ya, yang misalnya ada masalah di sekolah. Ada potensi juga, kita baca potensi di sekolah nih, pengen menerapkan satu program, tapi gimana ya caranya biar ide program itu tuh bukan berasal dari saya atau bukan saya memerintah begitu. Jadi ya begitu, diajak teman-teman guru diskusi, menurut bapak ibu apa dong yang harus kita lakukan, karena ternyata Bu ya apa yang kita lakukan atau sekolah lakukan itu dan guru-guru lakukan, kalau itu dari hati mereka itu akan berjalan lebih baik daripada kita paksakan. Nah itu ada di Merdeka Belajar ya Bu ya. Nah di sini ibu diuntungkan loh sebenarnya, ibu posisinya jadi PLT kepala sekolah ya. Iya. Nah, secara tidak langsung ibu kan tidak perlu mencari dukungan dari kepala sekolah. Kalau ibu jadi CGP ya, murni jadi guru gitu ya, ibu kan harus pendekatan kepada kepala sekolah, menjelaskan program guru penggerak itu seperti apa. Kemudian nanti ibu pasti di situ kan ada upaya yang tidak sama dengan ketika ibu jadi PLT gitu. Ini suatu keberuntungan yang tidak dimiliki oleh CGP yang lainnya gitu ya. Jadi ibu juga bisa langsung mengajak teman-teman guru ya mempraktekkan langsung yang praktek coaching yang itu tadi secara langsung bisa ibu laksanakan. Ya, sahabat sains, ini menarik sekali ya pengalaman dari Bu Endang. Beliau sebagai waktu itu sebagai calon guru penggerak, tapi di saat yang bersamaan beliau juga ditugaskan sebagai PLT kepala sekolah. Nah ini merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa sekali karena tidak semua CGP mendapatkan kesempatan seperti itu. Nah kita ketahui bersama bahwa ketika menjadi CGP, teman-teman guru penggerak itu kan juga mendapatkan tugas atau ini ya Bu ya, yang membentuk komunitas praktisi. Iya benar. Iya di situ kan ibu mengajak teman-teman gitu ya, mengajak teman-teman untuk ikut proaktif di dalam program guru penggerak, terus mengajak teman-teman juga mendiseminasikan kepada teman-teman yang belum ikut itu ya, yang belum ikut guru penggerak. Nah di sini merupakan suatu keberuntungan teman-teman sahabat sains. Jadi Bu Endang ini walaupun beliau itu posisinya waktu itu mengikuti guru penggerak, tapi dia juga bisa secara tidak langsung mempunyai atau membentuk komunitas praktisi ya Bu ya. Jadi ketika ditugaskan membentuk komunitas praktisi sudah tidak ada kesulitan lagi ya Bu ya. Atau masih ada kesulitan? Nah ini membentuk komunitas praktisi ini juga ini Bu, nggak hanya saya terapkan di sekolah. Jadi gini, kami kan daerah perbatasan ya Bu ya. Di daerah saya itu termasuk daerah yang belum dulunya tertinggal ya, sekarang udah naik sepertinya, tapi sebenarnya lokasinya tuh jauh begitu ya. Jadi sekolah jauh dari lokasi pemukiman tuh agak jauh juga begitu. Kemudian daerah perbatasan juga Indonesia Malaysia gitu. Jadi daerah Indonesia Malaysia tuh kan kalau misalnya kita mau ke Malaysia kan tinggal ya udah yang penting punya paspor bisa ke sana begitu. Dan ini sebenarnya berpengaruh juga dengan yang
anak-anak begitu, Karakter. motivasi siswa kami begitu. Jadi banyak yang merasa sekolah itu hanya sampai di sini aja, maksudnya nggak perlu lulus sekolah kita bisa kerja gitu, kerjanya bisa kerja di Malaysia dan banyak itu bisa kerja di lingkungan di sekolah kami tuh kan daerah tambang ya Bu, tambang emas, tapi tambang emas tradisional gitu, jadi bisa langsung kerja. Anak-anak yang belum lulus SMP, anak-anak usia sekolah itu langsung bekerja begitu. Jadi ini menarik ini. Tidak ada tambang emas di sekitar. Di sekolah saya. Ini tidak, mereka kurang motivasi di sekolah. Nah, ini PR kami sebenarnya sebagai guru, dinas pendidikan juga, karena data dari tahun, apalagi ada learning loss di pandemi tahun 2020-2021 itu sampai menaikkan angka putus sekolah itu dari 0,1 jadi 0,0 dari 0,04 dari 0,01 sampai naik jadi 0,04 itu di data 2021 gitu. Jadi ini kan PR besar buat kita ya Bu ya. Saya juga ngerasa kalau di lingkup sekolah itu peserta didik saya banyak yang berhenti di sekolah gitu, berhenti sekolah di usia sekolah begitu. Jadi itu kan dari awal ikut PGP sebenarnya ada motivasi ke situ. Nah, ada diajarin tentang membentuk komunitas praktisi, itu kita berhubungan dengan orang luar ya Bu ya, maksudnya di luar sekolah. Nah, itu pertama yang saya hubungin itu kepala desanya dulu. Jadi ini masalah bukan masalah kita sendiri, saya bilang bukan masalah, tapi masalah kita semua begitu. Jadi menghubungin kepala desa begitu ya. Itu masalahnya terkait dengan putus sekolah ya Bu ya. Nah, terus sebagai guru penggerak yang dibekali dengan kepemimpinan sebagai sumber belajar, pasti Ibu kan juga berusaha ingin langsung action gitu ya. Nah, itu apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi anak-anak yang putus sekolah, apalagi kemarin terkait dengan pandemi yang panjang gitu ya. Nah, itu merupakan masalah yang barangkali masalah yang besar di daerah perbatasan ya Bu. Iya, pandemi bikin anak-anak itu jadi karena belajar di rumah, terus ketersediaan sarana juga kurang karena daerah ya Bu ya. Jadi jaringan dan sebagainya, jadi agak kesulitan dalam pembelajaran. Nah, itu juga di situ juga kita nerapin yang guru penggerak kita lah yang membaca potensi apa yang bisa dilakukan programnya terkait angka putus sekolah juga berkaitan begitu. Jadi kami pihak sekolah menghubungi teman-teman atau seperti apa ya, kita harus bareng nih, koordinasi bareng nih menyelesaikan masalah di desa. Koordinasi dengan siapa saja? Dengan yang pertama kepala kampung lah ya Bu, dusun, Pak RT, Pak Kepala Desa, waktu itu sudah kita koordinasi. Jadi gimana nih gitu. Akhirnya kita kumpulin teman-teman orang tua siswa begitu, kemudian kita kasih sosialisasi dan ternyata itu juga nggak cukup gitu. Apa yang membuat yang sampai enggak cukup itu masalahnya? Apakah terlalu berat, terlalu pelik atau bagaimana? Nah, karena orang tua basicnya kan juga latar belakang pendidikannya juga sama begitu ya. Jadi kesadaran terhadap pendidikan tuh rendah. Jadi saya pikir lagi ya Bu, itu sepertinya kita nggak cukup nih dengan seperti ini. Saya coba dengan cara gimana ya membuat orang tua tuh menjadi bagian dari pengembangan sekolah begitu waktu itu. Jadi orang tua ikut andil gimana caranya ya. Nah, waktu itu di sekolah juga ada program tentang gizi begitu ya. Jadi apapun itu orang tua inginnya kami libatkan, karena setelah kami libatkan begitu, misalnya dalam kepanitiaan, dalam sebuah acara atau sebagainya, mereka merasa saya menjadi bagian dari sekolah, jadi anak saya juga harus sekolah begitu. Ternyata begitu Bu. Jadi ternyata waktu setelah itu ibu ambil keputusan seperti itu, ada nggak peningkatan kesadaran untuk sekolah? Iya ada. Jadi kita pilih teman sepertinya
sepertinya ini rawan nih buat putus nih anak ini misalnya kayak. Terus ada pendampingan dari situ ya? Ada pendampingan, terus diajak aja orang tua ke sekolah. Atau waktu itu ada program gizi untuk prestasi, saya bikin program sekolah peduli gizi anak karena ditemukan stunting. Datanya itu dari pengukuran, kita lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala dan sebagainya, banyak ditemukan angka stunting. Jadi waktu itu adanya pendidikan guru penggerak itu ngedukung banget saya bikin program. Nah, ini ada potensi di sini nih. Jadi bisa ngelibatin orang tua siswa nih kayak gitu. Jadi kita bikin seperti sarapan bersama, makan sehat bersama. Kita ajak nih orang tua. Ya kita masak bersama ya buat teman-teman, buat anak-anak kita seperti itu biar bisa gizi yang tepat untuk anak kita tuh makanannya apa aja gitu. Ibu berupaya untuk melibatkan orang tua dalam pelaksanaan program gitu. Itu ya yang tadi terkait dengan stunting itu ya. Salah satunya seperti itu. Sahabat Asik, ini ada tantangan yang menarik yang dihadapi oleh Bu Endang ya. Bu Endang menemukan adanya masalah gizi ya Bu ya. Masalah gizi yaitu stunting ya Bu ya. Nah, ini merupakan program yang diangkat oleh Bu Endang yang terbantu dengan beliau mengikuti program guru penggerak. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang ada di program guru penggerak itu Ibu kaitkan dengan materi yang mana? Pengambilan keputusan juga, penyusunan program juga, dan kemudian penyusunan program itu kan ada tahapannya waktu itu ya Bu ya. Jadi ada diajarkan gimana sih tahapannya, dan dari penyusunan program di guru penggerak juga diajarin gimana cara menganalisis resiko begitu. Ya Bu, baik kita berupaya untuk mengulas ya. Sahabat Sains, dalam program guru penggerak itu kita mempelajari berbagai macam kepemimpinan ya Bu ya. Mulai dari yang pertama kita dikenalkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, kemudian budaya positif, kemudian kita juga belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Di sana kita mengaplikasikan bagaimana kita memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman ya Bu ya. Terus kemudian pembelajaran kompetensi sosial emosional, di mana di sana kita juga ada aksi nyata, ada wujud kita untuk action kepada anak-anak. Terus kemudian ada coaching, bagaimana ibu yang berperan sebagai PLT kepala sekolah diuntungkan dengan posisi itu ya. Terus kemudian kepemimpinan sebagai sumber belajar, kepemimpinan sebagai sumber daya, pemimpin sebagai pengelola sumber daya, kemudian penerapan program. Nah itu merupakan suatu rangkaian materi kepemimpinan sahabat sains. Jadi di situ di program guru penggerak ini kita tidak hanya belajar substansi, tapi kita juga membekali guru penggerak itu tentang kepemimpinan. Dimulai dari yang paling mendasar ya Bu ya, yang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana nanti kita karena anak itu tidak hidup di zaman kita ya Bu ya, anak nanti akan hidup di zamannya. Jadi kita tidak mengajari anak di zaman kita. Ya betul. Nah, Ibu sudah berupaya menggali pengalaman atau mau berupaya untuk implementasi dari apa yang sudah dilakukan di program guru penggerak. Nah, ini kan ceritanya Ibu sudah lulus nih ya di program guru penggerak angkatan 2. Nah, ini tadi saya melihat atau mendengarkan cerita Ibu tentang motivasi, tentang harapan, tentang tantangan yang salah satunya adalah berupaya untuk mengentaskan atau mengatasi stunting tadi ya, yang programnya gizi tadi ya. Apa tadi programnya gizi? Sekolah Peduli Gizi. Sekolah Peduli Gizi itu program yang diangkat untuk aksi nyata ya Bu ya. Sebenarnya bukan itu ada lagi programnya. Aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya apa? Saya bikin program ekstrakurikuler. Wah, keren. Integrasi antar mata pelajaran. Jadi saya ajak teman-teman lain, guru lain begitu,
Jadi namanya program ekstrakurikuler integrasi antar mata pelajaran, namanya Pantas Melaju. Pantas Melaju. Iya. Pantas Melaju apa nih? Pantas Melaju itu pemanfaatan sampah menjadi layak jual. Wah. Jadi Iya, banyak keren. jadi Oke. kolaborasi Ya. gitu ya. Oke, sahabat saya, ini satu lagi nih yang menarik nih ya. Ditemukannya program baru Pantas Melaju. Pantas Melaju apa? Mohon maaf bilang. Pemanfaatan sampah menjadi layak jual. Pemanfaatan sampah menjadi layak jual sebagai program ekskul ya, di sekolah Ibu ya. Ini luar biasa sekali sahabat sains. P4TK IPA juga mempunyai program ekstrakurikuler Bu, diklat ekskul. Nah ini Ibu belum mendapatkan pembekalan atau belum mendapatkan materi diklat ekskul, tapi Ibu sudah implementasi. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya sudah pernah? Nah, idenya dari situ Bu. Tahun 2020 P4TK kan kebetulan saya IPA dasar basicnya Bu ya. Jadi tahun 2020 saya mendapatkan diklat ekskul IPA untuk meningkatkan sciencepreneur waktu itu. Nah, luar itu biasa sekali ini sahabat sains. Kita berupaya untuk Bu Endang ini berupaya untuk mengaplikasikan semuanya, mulai dari program yang ada di guru penggerak, kemudian program yang dilaksanakan oleh P4TK IPA, kemudian membaca atau menganalisis kasus yang ada di lingkungannya. Ini luar biasa sekali ya Bu ya, mengkombinasikan berbagai macam aspek ya. Luar biasa sekali sahabat sains, kita tidak rugi ya mendatangkan ibu yang jauh-jauh dari Sambas, berbagi pengalaman di daerah perbatasan. Nah, ini sejauh mana Bu yang pengembangan aksi nyata yang pengembangan pengolahan sampah tadi? Apakah sudah sampai dalam tahap dalam tahap menjual, sudah ada nilai rupiahnya? Iya, sudah. Ini harusnya saya bawa ya. Dan karena kan, nah ini juga melibatkan orang tua siswa juga nih Bu ya. Jadi karena kita lihat potensi, ada sebagian besar masyarakatnya petani juga, terus tapi karena ini pembelajaran kita fokusnya untuk prosesnya gitu ya. Anak-anak belajar mengelola sampah begitu menjadi layak jual. Itu yang kita hasilkan itu pupuk organik cair POC, tapi dikemas dalam bentuk yang baik begitu. Jadi ada nilai ekonomisnya ya. Jadi dari pelajaran IPA proses sainsnya, dari pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia membahas tentang teks prosedur begitu. Jadi mengaplikasikan benar-benar apa yang ada di mata pelajaran mereka ke dalam lingkungan nyata. Gini, saya kembalikan lagi ke tadi masalah yang awal waktu Bu Endang jadi PLT kepala sekolah. Masalahnya apa tadi ya? Masalah keuangan kan? Keuangan sebenarnya yang krusial. Iya, masalah keuangan yang krusial. Nah, ini dengan program aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Endang, yang pantas melaju tadi, apakah ini menjawab tantangan yang di awal ketika Ibu jadi PLT? Menjawab sekali itu Bu. Jadi solusi ya? Jadi solusi dari kolaborasinya, dari masalah sampah, dari masalah keuangan. Sampai masalah keuangan, ini luar biasa sekali sahabat sains. Kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ya. Jadi yang pertama Ibu Endang diangkat jadi PLT, kemudian ada masalah keuangan yang krusial, kemudian dalam perjalanan sebagai guru penggerak Bu Endang melaksanakan aksi nyata dengan program Pantas Melaju, hingga Pantas Melaju ini menjadi tambahan nilai rupiah sebagai bentuk implementasi sciencepreneurship ya Bu ya di sekolah Ibu. Jadi ada nilai tambah di sana, anak-anak juga belajar sciencepreneurship. Nah, di situ bisa menjawab, walaupun bisa menjawab secara total atau baru seberapa persen Bu? Kalau untuk sebenarnya kebutuhan untuk POC itu sebenarnya banyak, maksudnya yang mau beli itu banyak. Nah, tapi karena kita bukan bukan hanya pekerjaan kita hanya membuat itu, jadi kita nggak bisa produksi banyak. Jadi semampunya siswa, bahkan untuk sekarang masih berlangsung programnya. Begitu. Permintaan banyak, tapi kita nggak bisa nyediain. Oke,
terima kasih Bu, ya Allah, sama luar biasa sekali ini ya. Kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa sahabat sains dengan kolaborasi materi yang ada di dalam program guru penggerak, kemudian Ibu implementasikan, Bu Endang implementasikan ke dalam masalah yang ada di sekolah sampai menemukan solusi yang sekiranya kalau itu dikembangkan itu bisa menjawab permasalahan di sekolah Bu Endang ya. Yang awalnya jadi masalah krusial, semoga dengan aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Bu Endang bisa menjadi solusi dan bisa Bu Endang nanti bisa berkiprah lebih baik lagi. Sangat menarik sekali sahabat sains perbincangan kita dengan Bu Endang dari Kabupaten Sambas. Setelah beliau mengikuti program guru penggerak ini, beliau mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Beliau bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam materi-materi atau di dalam modul-modul ya Bu ya, yang ada di dalam program guru penggerak. Nah ini Bu Endang barangkali ada semacam motivasi atau ajakan yang buat teman-teman untuk mengikuti program guru penggerak. Silakan. Baik teman-teman, karena guru penggerak ini saya merasa sangat penting mengikuti. Kalau misalnya saya diangkat jadi kepala sekolah dan saya tidak mengikuti guru penggerak, nah itu saya tidak tahu apa saya bisa mampu atau tidak, dan ini sangat ngebantu saya. Jadi buat teman-teman ya jangan ragu lagi untuk mencoba mendaftar dan mengikuti pendidikan guru penggerak, karena manfaatnya sangat banyak sekali buat kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bergerak, menggerak dan menggerakkan? Mari semua majukan Indonesia dengan pendidikan guru penggerak. Demikian Bu. Iya, terima kasih Bu. Baik sahabat sains, itu tadi podcast berbagi pengalaman dengan guru penggerak angkatan 2. Beliau sudah menyampaikan banyak sekali manfaat yang diperoleh dari mengikuti program guru penggerak. Ini juga merupakan motivasi buat kita semua untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Terutama teman-teman guru penggerak, terutama teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak, silakan untuk mencoba mendaftar dan mengikuti alur seleksi yang ada di dalam LMS SIM PKB ya Bu ya. Iya benar. Baik sahabat sains di seluruh Indonesia, demikian perbincangan kami dengan guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Bu Endang atas kehadirannya, sukses selalu. Ya, ini untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini, saya akan mencoba untuk berbagi pantun teruntuk untuk guru penggerak dan guru penggerak bukan di Sambas saja, tapi untuk guru penggerak di seluruh Indonesia. Hari Sabtu naik becak, jumpa di Bandung dengan gembira. Terima kasih wahai guru penggerak telah berbagi semua cerita. Dari mana buah salak, dari kebun jauh diudik. Terima kasih kepada guru penggerak telah berupaya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa.